Halo Dil, mau kemana kita nih? Yes, teman-teman, sekarang ini kita dalam perjalanan menuju kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, provinsi paling barat di Pulau Jawa. Jadi saya dan Purbo belum pernah sama sekali ke kota Serang, jadi ini perjalanan pertama kami dan kita mau belajar banyak tentang Serang. Seperti apa sih ibu kota Provinsi Banten, karena agak tricky juga, kita tinggal di Provinsi Banten tapi belum pernah ke ibu kota provinsi. Yoi. Ini akan banyak pelajaran pastinya dan informasi sambil berbagi dengan teman-teman. Ikuti perjalanan kami ke Serang di sana. Hai teman-teman, salam Expania, ekspedisi paru-paru dunia Indonesia, I love it. Yes. Nah teman-teman, kali ini Expania berada di kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, provinsi paling barat di Pulau Jawa. Kota ini sedang berkembang pesat semenjak menjadi ibu kota provinsi dan juga memiliki sejarah yang luar biasa di masa lalu sebagai pusat Kesultanan Banten yang mengalami masa keemasan pada abad ke-17, di mana Banten sebagai pusat perdagangan internasional dan juga pusat perkembangan Islam di Nusantara. Dan kabarnya, semua bukti-bukti sejarah tersebut masih bisa kita temui sampai sekarang ini. Dan teman-teman, mari kita eksplor bersama-sama mulai dari pusat kota Serang hingga ke kawasan pesisir di utara sana. Dan inilah dia perjalanan Expania di kota Serang. Yes. Yes teman-teman, sekarang kita sudah sampai di gerbang kota Serang. Jadi sekarang ini kita lagi berada di Tugu Debus namanya. Dan dari sinilah perjalanan kita keliling kota Serang kita mulai. Oke? Teman-teman, kota Serang terletak 80 km dari Jakarta ke arah barat dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam saja, itu dalam kondisi normal. Dan ketika kami masuk ke kota Serang, kami disambut oleh Taman Tugu Debus atau yang dikenal juga dengan Tugu Selamat Datang yang terletak tepat di gerbang kota Serang. Lokasi ini kabarnya sangat populer karena menjadi tempat transit dan jalur transportasi keluar masuk kota Serang dari dan ke arah timur. Yang menarik dari tugu ini adalah patung yang berada di puncak tugu yang merupakan replika dua orang sedang bermain debus. Debus sendiri adalah kesenian tradisional warisan leluhur masyarakat Banten yang menampilkan atraksi kesenian bela diri yang mempertunjukkan kemampuan manusia kebal senjata tajam, tahan api, dan juga beling kaca. Dan walaupun mengandung unsur kekerasan, tetapi kabarnya pada zaman Kesultanan Banten, atraksi debus ini merupakan cara yang efektif untuk menyemangati masyarakat untuk berjuang melawan penjajah di zaman itu. Wow! Teman-teman, ternyata tugu ini dibangun sejak tahun 1995. Kayaknya ada yang lebih tua dari teman-teman yang nonton video ini. Teman-teman, sebenarnya taman ini cukup menarik karena lokasinya cukup teduh dan strategis, serta memiliki fasilitas seperti jogging track dan kursi untuk bersantai. Tetapi sayangnya, kondisinya tidak terlalu terawat dan pohon-pohon sudah menutupi tugunya sehingga bangunannya tidak terlalu terlihat dengan jelas. Oke, teman-teman, dari gerbang kota Serang ini kita akan masuk lagi ke dalam, lebih dalam maksudnya. Dan yang pertama kita kunjungi itu adalah Pasar Taman Sari. Jadi kita mau coba lihat seperti apa pasar di kota Serang sambil cari jajanan atau makanan ringan yang bisa kita jadikan untuk sarapan karena belum sarapan. Oke. Yes teman-teman, dari gerbang kota Serang, kita akan bergerak menuju Pasar Taman Sari yang berjarak 3 km saja dan dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Teman-teman, ternyata apa yang kami dapatkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kami sangat kecewa karena setelah sampai di sini, di Pasar Taman Sari, kami tidak menemukan Pasar Taman Sari. Aduh,
Teman-teman, kita udah sampai sekarang itu di pasar Taman Sari. Cuman gimana, Bu? Ini dia pasarnya. Ternyata lagi direnovasi pasarnya di dalam sana, kawan-kawan. Di dalam situ dan apa namanya? Ternyata sedang renovasi itu, kelihatan ada macam-macam. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Saya berharap kita sebenarnya bisa ketemu pemandangan pasar tradisional ya. Tapi di sini kelihatan ada banyak yang jualan juga. Kita parkir di sini, kawan-kawan. Oke. Nah, teman-teman, sayangnya pasar ini memang lagi direnovasi dan ternyata pasarnya akan dijadikan taman bunga, taman kota maksudnya. Jadi ya nggak tahu nih, tapi kita cari sarapan dulu ke sana. Ya. Ini pasarnya mau direnovasi, Pak, atau Renovasi, mau dibikin taman lagi. Oh, dibikin taman. Terus pasarnya dipindah kemana? Ada yang pasar lama, ada yang pandean. Pedagang di dalam udah dipindah ke sana semua. Udah, ada yang ke pasar lama, ada yang ke pandean. Yang pedas ya. Ayo. Siapa itu? Teman-teman, kita sarapan kupat tahu nih di kupat tahunya Bapak siapa namanya, Pak? Pak Asep di Taman Sari. Kita sarapan dulu ya. Teman-teman kecewa karena saya berharap kita bisa sampai di pasar Taman Sari, terus bisa menikmati jajanan tradisional kayak macam-macam deh, karena ini korban googling ini. Tapi ketemunya beda. Kawan-kawan, sekarang kita akan coba lihat sisi lain dari Kota Serang. Kita akan ke museum ya, mudah-mudahan museumnya buka. Ini hari Minggu sih, kita coba aja, yuk. Teman-teman, setelah sedikit kecewa di Pasar Taman Sari, akhirnya kami masuk terus ke dalam Kota Serang dan menemukan pemandangan kota yang lebih menarik. Dan walaupun Kota Serang tidak memiliki bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ke langit, tetapi kemajuan Kota Serang sudah mulai terasa sekali saat ini. Kawan-kawan, sekarang ini kita lagi berada tepat di tengah-tengah Kota Serang ya. Jadi di sini ada museum. Sayangnya hari Minggu tutup. Dan kita tadi udah coba masuk ke dalam, nggak bisa. Dan di depan kita ini ada kantor Bupati Serang. Teman-teman bisa lihat bangunannya masih peninggalan Belanda, jadi sangat apa ya, sangat excited sih, saya sangat interesting maksudnya. Pengen masuk ke dalam tapi kayaknya harus lapor segala macam birokrasi. Ya sudahlah. Dan di depan kita ada alun-alun kota, jadi sekarang rencana kita ubah sedikit. Yang awalnya kita mau masuk ke museum, kita coba ke alun-alun kota dan kita lihat aktivitas masyarakat Kota Serang di Minggu pagi. Salah jadwal sih, kesini hari Minggu. Oke, baiklah. Nah teman-teman, sekali lagi kami kecewa karena kami tidak berhasil masuk ke museum karena hari ini adalah hari Minggu. Agak sedikit aneh memang, karena seharusnya museum menurut saya tetap harus buka di hari libur, karena pada momen inilah kita bisa berkunjung dan belajar. Tapi sayangnya kami ditolak masuk dan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang konkret tentang sejarah Banten tertunda, teman-teman. Tetapi begitu sudah, karena terpaksa sudah di sini, ya kita nikmati saja. Dan akhirnya kami mencoba menelusuri alun-alun Kota Serang yang tepat berada di depan museum, di mana kondisinya pagi ini sangat ramai, teman-teman. Banyak sekali masyarakat yang memenuhi alun-alun ini di pagi ini dengan berbagai aktivitas, mulai dari berolahraga dengan berbagai macam olahraga, ada yang jogging, dan ada juga hanya sekedar bersantai bersama keluarga. Dan yang menarik juga ada pojokan di mana anak-anak muda Kota Serang yang asik mengekspresikan diri mereka di alun-alun Kota Serang yang luar biasa ini. Coba merasakan saya.
kawan-kawan, ini dia kita berada di depan Monumen Perjuangan Masyarakat Banten. Tapi sayangnya tempat ini meskipun berada di tempat yang cukup strategis ya, di pusat kota, di depan alun-alun, ya di seputaran alun-alun, tapi saya ngerasa kurang terawat ya, jadi agak sedikit gimana gitu. Terus sampah-sampah plastik berserakan di mana-mana dan nggak happy sih, tapi ya gitulah. Butuh memang, mudah-mudahan buat teman-teman yang di Serang nonton video ini bisa merefleksikan ini ya, bisa melakukan sebuah evaluasi bagaimana seharusnya tempat ini dikelola, karena ini menarik banget kawan-kawan. Kita masuk ke dalam. Jadi kawan-kawan, kita berpikir pagi ini kita akan menemukan tempat yang sepi gitu. Ternyata surprise banget, alun-alun Kota Serang rame banget. Dan ya, itu dia. Nah teman-teman, Tugu Perjuangan ini terletak persis di tengah-tengah alun-alun Kota Serang sehingga menjadi pusat perhatian atau menjadi salah satu ikon yang paling menonjol di tempat ini. Tugu ini ternyata telah berdiri semenjak 41 tahun yang lalu dan sebagai simbol perjuangan masyarakat Banten dalam melawan penjajah. Yang mencolok dari tugu ini adalah selain berwarna merah putih dengan burung Garuda di atasnya, juga terdapat patung 3 orang manusia dengan karakter yang berbeda. Patung yang di tengah berpenampilan seperti seorang kiai yang menggunakan ikat sorban di kepala dengan golok terkepal di tangannya. Dan di kiri terdapat patung tentara berpeci dengan senapan dan satu lagi patung pejuang memegang bambu runcing. Hal ini menggambarkan bahwa para pemuka agama di Banten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Banten pada saat itu. Wow. Kawan-kawan, ini dia situasi di alun-alun. Di sisi lainnya, ini ada jogging track lumayan dan ada taman-tamannya. Impresif memang Serang, di luar imajinasi saya sebelumnya. Oke. Jadi keliling alun-alun ini nggak habis-habis kawan-kawan. Kita udah muter tadi ke sana kemari dan ternyata gerbangnya di sini, alun-alun Kota Serang. Kita masuk dari arah mana ya? Timur barat. Kita disorientasi, tapi kawan-kawan kayaknya ini keramaian, pusat keramaian dari Kota Serang. Di sebelah kanan kita ada Ramayana Mall nggak ya, Bu? Ramayana Mall. Mall ya? Iya, pokoknya mall deh, Ramayana Mall. Dan sepanjang pengamatan kami tadi ada 2 mall yang ditemukan ya. Ini satu, kemudian juga ada Serang Mall tadi di pintu tol. Kita nggak sempat singgah karena masih pagi. Dan menarik juga ada gereja Batak Indonesia Serang ya, GBI Serang. Artinya di sini cukup banyak orang atau masyarakat suku Batak, kawan-kawan. Kantor pos di depan situ, sebelahnya lagi kantor bupati tadi, kawan-kawan. Di sana ini jalan utama Kota Serang harusnya, yang udah mulai macet tuh, kelihatan. Oke. Teman-teman, tidak jauh dari alun-alun, di sebelah selatan terdapat sebuah jembatan. Sekilas ini hanya seperti jembatan biasa, tetapi setelah membaca tulisan di sisi jembatan tersebut, saya yakin bahwa sungai di bawah ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat Banten. Dan sebagaimana kita ketahui, hampir di semua wilayah Indonesia, sungai menjadi selalu tempat berawalnya sebuah peradaban. Kawan-kawan, sekarang ini kita berada di atas jembatan di Sungai Cibantan. Cibantan, bukan Cibanteng ya. Jadi ini harusnya menjadi apa ya? Zaman dahulu itu menjadi center of community, jadi tempat pusat masyarakat beraktivitas. Karena biasanya kita tahu di Indonesia nama-nama tempat itu identik dengan nama-nama sungai. Jadi
saya yakin juga nama Banten itu diambil dari nama sungai ini. Dan kondisinya hari ini karena mungkin musim hujan agak keruh sedikit dan ada beberapa sampah yang masih kita lihat di pinggir-pinggir kali. Dan ini mungkin menggambarkan bagaimana situasi pengelolaan sampah juga di sini yang belum terkelola dengan sangat baik. Di pinggir jalan masih ada sampah, di bantaran-bantaran sungai, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki oleh pemerintah Kota Serang, dan juga masyarakatnya juga harus berkontribusi maksudnya. Dan teman-teman, dari sini kita akan bergerak ke arah selatan. Kita akan mengunjungi satu tempat yang kabarnya di sana punya sejarah paling penting buat masyarakat Banten. Setelah itu kita akan lihat bagaimana sejarah masa lalu Banten di Banten Lama di arah utara. Oke? Alhamdulillah. Ini ruang pertama tadi cukup tinggi saya. Dan kalau kita keluar malah harus dorong ini. Oke. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Expania di Kota Serang, dan walaupun sempat kecewa di awal karena kami tidak menemukan pasar Taman Sari dan gagal mendapatkan jajanan khas tradisional masyarakat Serang, dan kemudian kami juga tidak diizinkan masuk ke museum dan gagal belajar banyak hal tentang masyarakat Banten di masa lalu, tetapi setelah berkeliling di sekitar alun-alun kota, semuanya seperti tergantikan. Walaupun kami masih penasaran untuk belajar dari Museum Banten, dan mungkin lain waktu kami akan kembali lagi. Tetapi ini belum selesai karena perjalanan kami di Serang masih panjang, karena masih banyak tempat yang menarik yang harus kami kunjungi. Teman-teman, untuk mendapatkan update dari perjalanan Expania di Kota Serang, silakan di-subscribe channel ini dan juga di-follow Instagram Expania. Dan buat teman-teman yang berada di sekitar Kota Serang, jika teman-teman mempunyai referensi tempat-tempat yang menarik yang bisa kami kunjungi di sekitar Kota Serang dan juga Provinsi Banten, silakan disampaikan di kolom komen dan kita akan coba cari waktu untuk mengunjunginya. Sampai jumpa teman-teman dalam episode berikutnya. Salam Expania, ekspedisi paru-paru dunia Indonesia. I love it.